Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam video pastoral pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang satu topik, yaitu peringatan dari kuburan, yang terambil dari Kejadian pasal yang kelima, ayat 5, ayat 8, 11, dan 17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ayat 8, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Ayat yang ke-11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Dan ayat 17, lalu Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Kejadian pasal yang kelima ini yang saya ambil beberapa ayat, itu seperti sebuah kuburan di mana terdapat banyak batu nisan yang menuliskan nama-nama dari orang-orang yang meninggal. Tadi misalnya Set, kemudian Enos, Kenan, dan lain-lain dituliskan, lalu kemudian mereka mati. Diulangi lagi di bagian yang lain untuk orang lain, lalu kemudian ia mati. Dan terus dilanjutkan. Saudaraku, kalau kita mengurutkan ini, itu akan seperti sebuah kuburan yang bertebaran orang-orang yang meninggal dan dengan tanggal daripada kematiannya. Manusia memang harus mati, saudara. Dari nas ini kita pelajari satu pelajaran tentang kematian, sebuah peringatan tentang kematian, bahwa manusia harus mati. Ada 8 kali dituliskan dalam Kejadian pasal yang kelima ini kalimat lalu ia mati. Di ayat yang kelima, ayat 8, ayat 11, ayat 14, ayat 17, ayat 20, ayat 27, dan ayat 31. Saudaraku, kematian sebagai akibat dosa itu sudah masuk ke dalam hidup manusia, sehingga di sini dicatat bahwa mereka satu demi satu mati. Walaupun sudah hidup sampai ratusan tahun, mereka tetap satu demi satu mati. Habel yang pertama mati karena dibunuh, kemudian disusul oleh Adam. Kebanyakan orang-orang yang disebutkan dalam pasal yang kelima ini hidup sekitar 900 tahun, dan ini merupakan sebuah usia yang sangat panjang, saudara. 12 kali lebih panjang dari usia sekarang ini. Tetapi akhirnya, walau bagaimanapun panjangnya usianya, kematian itu juga akan dialami oleh setiap manusia. Dan ini merupakan sebuah peringatan bagi kita bahwa kematian pasti akan datang. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudaraku, Tuhan sudah menentukan panjangnya hari-hari yang akan kita lalui, dan suatu waktu hari-hari kita ini akan berakhir. Ketika kita lahir, maka disitulah dimulai hitung mundur dari kehidupan kita menuju kepada kematian. Jadi setiap batu nisan, setiap kuburan, setiap kebaktian duka cita, setiap koran duka cita, itu mengingatkan kita semua akan kematian yang pasti akan datang kepada kita. Kematian sahabat kita merupakan sebuah peringatan juga untuk siap-siap. Kematian daripada saudara kita menjadi peringatan bagi kita juga untuk siap-siap. Kita mesti berdoa supaya Tuhan mengajar kita menghitung hari-hari kita sedemikian rupa sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, hidup kita ini merupakan sebuah waktu persiapan. Tidak ada seorang pun yang siap untuk hidup sampai dia siap untuk mati. Apakah kita mempersiapkan diri? Apakah kita siap ketika kematian datang menjemput kita?
Apalagi di saat ini ketika penyakit itu begitu menyebar, COVID-19, dan setiap hari ada kurang lebih 1.000 orang yang meninggal. Saya kira kita mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 berkata, situ dituliskan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada saudaramu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Kita mesti mempersiapkan diri kita. Hal apa yang paling penting dipersiapkan? Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan Roma pasal 10 ayat 13 berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena itu saudara, kita nggak perlu takut dengan kematian, kita nggak perlu takut dengan kondisi pada hari ini, tapi kita diberi peringatan dari kebenaran firman Tuhan. Selama masih ada waktu, ada kesempatan, datanglah kepada Kristus, percayalah kepada Dia, hingga kita memperoleh jaminan keselamatan. Kita nggak pernah tahu sampai berapa lama hidup kita di dunia ini. Kita nggak pernah tahu apakah virus itu akan mencengkram kita, akan membunuh kita. Kita nggak tahu. Tetapi yang penting, jiwa kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Oleh karena itu, saya mengundang saudara sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus. Selama masih ada kesempatan pada hari ini, bukalah hati saudara, akui dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah Dia sebagai juru selamat. Jangan menunggu sampai besok. Besok belum tentu ada kesempatan. Amin.